Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Makan-Makan India. Nggak, bercanda. Kembali lagi di channel Ginan Aquatic. Kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kita membahas tentang cara treatment, ya pokoknya spesifikasinya biasanya kita di treatmentnya. Tapi video kali ini aku bakalan membagikan kepada teman-teman tentang spesifikasi untuk ikan kontes, khususnya di Cana Andrao. Karena kemarin alhamdulillah walaupun ya cuma juara 3, kemarin Andraoku juara. Ini baru size 10 cm kemarin, alhamdulillah pertama kali turun dapat juara 3. Jadi apa aja sih spesifikasinya kalau untuk ikan kontes khususnya Andrao itu apa aja? Ada beberapa poin nih kan, ya sebenarnya ada banyak ya poinnya. Cuman kita bakalan bahas dari yang terpenting. Apa sih yang terpenting yang harus dimiliki ikan yang ikut kontes? Yang pertama itu adalah adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi itu ketika ikannya didatengin juri biasanya. Ini semisal aku juri nih kan, juri dateng nih, ikan tuh baru dideketin tuh ikannya juga maju ke depan. Nah kemarin kurangnya ikanku tuh diadaptasi. Memang kemarin adaptasinya kurang maksimal, jadi ketika ada juri datang malah ikannya flaring sih, cuman flaringnya tuh ke belakang muter-muter. Nah ikan yang adaptasinya bagus tuh biasanya responnya di depan, dia mau renang di depan. Nah ini baru tak kuras ya. Biasanya kalau adaptasinya bagus tuh di depan, mau ke kanan ke kiri. Nah itu adaptasinya bagus. Nah kalau adaptasi udah bagus biasanya ke belakangnya, poin-poin belakangnya juga nilainya juga lumayan. Cuma kan kalau ikan adaptasinya bagus, nanti mentalnya juga bagus, nanti warnanya juga naik. Nah kayak gitu. Nah untuk poin yang kedua setelah adaptasi itu di mental. Nah mental itu seperti apa? Ini salah satu yang terpenting juga. Mental itu jadi, nah ketika ikan dideketin sama juri lagi biasanya pakai ballpoint ya, atau pakai tangan kadang sama jurinya. Nah ikan tuh mau flaring nih. Kemarin ikanku ketika adaptasi kurang, tapi pas flaringnya oke. Nah ini contohnya flaring. Ini video detailnya disertakan ya. Ini kalau ikan flaring tuh kayak gini. Nah kalau dia flaringnya stabil, itu poinnya juga maksimal. Kalau untuk poinnya sendiri, range poinnya biasanya kan masih ada perubahan-perubahan ya. Urutan-urutan penilaian juga belum paten sih, tak lihat tuh beberapa kali masih ada perubahan ya. Jadi nanti kalau ada contohnya tak share juga ke teman-teman untuk range nilainya. Nah setelah mental, kalau mental udah mau flaring di depan, mau ngerespon sama tangan, itu hal yang terpenting lagi di anatomi. Nah anatomi ini memang agak susah ya kalau kita dapatnya ikan yang nggak mulus. Jadi anatomi itu dari tulang-tulangnya, dari badannya itu semuanya harus normal. Kalau badannya bengkok, badannya kurang lurus, itu kena di anatomi. Kayak tulang-tulang juga, kalau cuma ikan kalian pernah loncat tuh terus tulangnya bengkok atau patah, nah kalau itu permanen bengkoknya, itu kena di anatomi. Jadi anatomi biasanya tuh di badan sama di ekor ya, semuanya sih keseluruhan. Kalau anatomi itu kepalanya nggak boleh dekok. Nah kalau dekok itu kayak yang apa ya bahasanya tuh, tempurung kepalanya tuh kayak masuk gitu. Nah kayak jeglong, dekok gitu. Bahasa Indonesianya nggak tahu aku. Pokoknya gitu ya. Jadi kepalanya nggak normal. Nah itu juga kena anatomi. Kebanyakan biasanya kalau ikan kena anatomi itu biasanya pernah loncat atau salah jaring tuh teman-teman nggak harus hati-hati. Kalau ikannya mau dimasukin ke tank yang lain, kalau bisa mending pakai plastik. Jadi nggak kena jaring. Kalau kena jaring tuh biasanya kadang di sirip dayung itu bisa patah, ekor juga bisa patah, tulangnya ya. Nah kalau udah patah itu biasanya bekas patahnya tuh jadi ada benjolan di tulangnya. Nah itu biasanya kena anatomi juga. Jadi itu di anatomi harus mulus semuanya kalau ikan kontes. Ini kan contohnya anatomi ikan itu kan mulus banget, ganteng. Cuman memang kemarin kalahnya di adaptasi. Kalau anatominya ini oke sih. Nah kalau anatomi udah aman, hal yang perlu diperhatikan lagi di warna. Nah ini warna tuh ada beberapa, ada di warna siripnya. Warna siripnya tuh harus yang biru pekat. Biru pekat tuh contohnya kayak ikanku ini biru pekat. Terus warna badannya tuh harus yang coklat gelap biasanya, coklat ke gelap. Kalau ikan yang masih muda itu biasanya kalau di tank polos di kontes itu biasanya coklatnya tuh pudar. Nah itu biasanya poinnya kurang. Terus ada juga warna di sirip ini biasanya ada kehijauan bukan biru. Nah itu juga kurang biasanya. Yang bagus itu yang warnanya siripnya biru. Nah kalau biru itu maksimal. Ini contohnya ikanku warnanya biru juga. Terus kalau udah warna, tadi kan pertama di adaptasi, mental, anatomi, warna.
ada poin lagi di rimnya. Nah, rim itu kalau di Andrau sekarang penting. Kalau dulu kan kita nyari Andrau malah yang bersih, nggak ada rimnya. Ternyata setelah ada kontes, ada spesifikasi kontesnya tuh ternyata rim itu harus ada di Andrau itu. Baik di ekor, di fin anal maupun fin dorsal itu harus ada rimnya. Nah, untuk yang terpentingnya di ekornya biasanya yang dilihat itu, karena mayoritas kalau di dorsal sama di anal tuh kurang rimnya. Tapi kalau yang bagus tuh biasanya dilihatnya di ekornya. Nah, ekor tuh rim tuh ada 2 perpaduan warna. Jadi ada gradasi warnanya dari ekor yang gelap itu, terus ada rim oranye, baru di luarnya dibungkus sama rim warna putih. Nah, itu yang poinnya maksimal. Ada 2 warna itu tadi, oranye sama putih. Syukur-syukur ada lagi di rim di atasnya, di fin dorsalnya juga ada rimnya, sama di fin analnya, itu lebih bagus lagi. Nah, itu jadi spesifikasi yang harus dipenuhi dan harus dimiliki oleh ikan kontes, khususnya Channa Andrau. Itu tadi ada pertama adaptasi, mental, anatomi, warna, sama rimnya. Kalau kurang nanti teman-teman bisa cek di grup Indonesia Channa Kontes di Facebook. Teman-teman bisa join di grup Facebooknya dan lihat spesifikasi apa aja yang harus dimiliki oleh ikan-ikan kontes. Itu dulu ya. Jadi penting juga teman-teman ketika memilih bahan, harus bahan yang udah kiranya ini potensinya bagus. Kayak rimnya udah muncul, ekornya nge-close, ekornya lebar, terus siripnya lebar, dan anatominya lengkap. Kayak biasanya kan kalau teman-teman milih ikan terlalu kecil kadang belum kelihatan kayak durinya. Duri ya bener ya, kalau ikan itu tadi aku bilang apa? Duri ya. Durinya ada yang bengkok atau ada yang patah. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan hal itu juga. Mulai dari itu tadi kan, anatominya harus lengkap pokoknya. Buat ikan-ikan kecil teman-teman harus milih yang berpotensi kedepannya itu bagus. Ini dulu aku juga ngekip nggak jadi gini kok. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya teman-teman juga harus milih dari bahannya tuh bahan yang berpotensi. Jadi untuk waktu ke depan tuh kalian nggak rugi waktu dan bisa menghasilkan ikan yang maksimal. Kayak gitu dulu ya. Mungkin kedepannya kita bakalan bahas tentang spek-spek kontes yang lain di jenis yang lain. Sekarang kita cukupkan dulu buat Channa Andrau. Dan kalau ada teman-teman ada masukan, ada kekurangan dari konten kali ini, bisa tambahin di kolom komentar ya. Untuk video kali ini kita cukupkan dulu dan terima kasih.
diem dia capek. Terus kalau udah anatomi, berisik kucing. Shh. Kucing ini biasanya berisik ganggu dia. Kembali lagi di Makan Unik India. Nice. Wah.